ini. Muaz bin Jabal lahir di Madinah. Dia adalah salah satu dari sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membekali Muaz dengan tambahan ilmu ketika beliau memberikan wewenang kepada Muaz dalam mengambil keputusan saat terjadi kekosongan panutan untuk meluruskan ajaran Quran dan hadis. Saat pertama kali Nabi menegaskannya pergi ke Yaman untuk membimbing orang-orang di sana. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Pilar ini telah berdiri selama 14 abad. Dahulu pilar itu berfungsi sebagai jam matahari untuk menunjukkan waktu sholat. Ini adalah bak penampung air yang sudah tidak terpakai lagi. Menurut penduduk setempat, air mengalir dari sumur di luar bangunan ke dalam wadah tersebut sehingga memudahkan orang-orang untuk berwudu. Masjid ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan setelah Muaz meninggalkan kota. Dia meninggal pada tahun 639 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muaz selalu dikenang oleh penduduk kota ini. Berkat usahanya, panggilan azan dapat terdengar dari setiap menara masjid di Yaman. Setelah Muaz bin Jabal wafat, masjid yang dibangunnya tetap berkembang bersama masyarakat di sana sampai sekarang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sejarawan Profesor Yusuf Muhammad telah membenarkan bahwa masjid ini memang Masjid Muaz. This is quite authentic. This we can prove it because the mosque was there and we know it from the traditions of the Prophet. And we know because Islam came in the light of history. So anything from the time of Islam came to us, then we can always see its authenticity and we can always, we can prove that thousands of the traditions of the Prophet are authentic because there is a science which started long ago following these traditions of the prophets, of the Prophet Muhammad. And we know that the Quran reached us completely the same as it was given to Muhammad or inspired to Muhammad, and from the Prophet Muhammad came to us. We know that it's completely authentic because we don't find any other text. We don't find any differences. If we find differences, there are differences in words which don't change the meaning at all. If you take the alternative, so the authenticity of the mosque of Mu'adh ibn Jabal in Al-Jannah is completely true. We know, of course, this is not the mosque exactly as it was because the mosque in the time of Islam were very simple, but they developed with the time. They developed their architecture and they became in certain periods they became highly monumental, and now we have to take care of that mosque because it's now deteriorating. It's exactly like the authenticity of the mosque of the old city of Sana'a. These are the two first mosques in Yemen. Not only in Yemen, in the whole Islamic world after the mosque in Medina. Peninggalan penting dari wilayah Yaman Barat dibangun di atas pegunungan dengan ketinggian hingga 3.000 meter di atas permukaan laut.
Dengan kondisi cuaca yang cukup stabil sepanjang tahun, di bulan Juli dan Agustus, curah hujan mencapai 500 mm per bulan. Ini sangat ideal untuk pertumbuhan dan kesuburan pertanian. Wilayah di sekitar sini yang bergunung-gunung tidak membuat orang khawatir untuk membangun rumah mereka di tempat-tempat yang tinggi dan curam. Sejak dulu orang-orang Yaman dikaruniai Allah dengan keahlian khusus menambang batu-batu gunung dan memotong batu tersebut untuk membangun rumah mereka. Inilah keahlian khusus bangsa Samud. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 9, dan orang-orang Samud yang membelah batu-batu besar di lembah. Keahlian ini menurun dari generasi ke generasi. Bongkahan-bongkahan granit ini dipotong menurut selera konsumen. Kegiatan bisnis batu ini biasanya dilakukan di kota karena permintaannya yang sangat tinggi. Tenaga padat karya masih dipakai oleh para pengembang. Pemasok biasanya datang setiap 2 minggu sekali untuk mengantarkan dagangannya atau menerima pesanan baru. Selain untuk keperluan dalam negeri, granit-granit tersebut juga diekspor ke negara-negara tetangga seperti ke Arab Saudi misalnya. Setiap gunung menghasilkan granit dengan warna yang berbeda. Jadi, jika seseorang yang ingin mendirikan bangunan dengan 5 warna, dia harus mendapatkan bahannya dari 5 gunung yang berbeda. Setiap jenis granit memiliki nama tersendiri, seperti Hasyah Wadai, Mawiyah, Tabrah, Habash Damari, dan Milawan Tabrah. Demikianlah keahlian orang-orang Yaman yang diwarisi oleh nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Sesungguhnya ciptaan Allah itu haruslah disyukuri. Semoga azab yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Samud tidak terjadi pada kita.